Bismillahirrahmanirrahim. In a world filled with endless voices and distractions, the Holy Quran calls us to pause, to listen, to reflect, and live with wisdom. Surah Luqman is one of the most beautiful chapters in the Holy Quran, a divine lesson on wisdom or hikmah, gratitude or shukr, and signs of Allah spread across the heavens and the earth. The first three verses take us on a journey from the nature of divine revelation to the qualities of true believers. Bismillahirrahmanirrahim. Di dunia yang dipenuhi dengan berbagai macam bisikan dan gangguan, Al-Quranul Karim mengajak kita untuk berhenti sejenak, untuk mendengar, kaji diri, dan dengan hikmah. Surah Luqman merupakan salah satu surah yang sangat indah yang ada di dalam Al-Quran, yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan kita pelajaran tentang hikmah dan tentang syukur, dan juga tanda-tanda kebesaran Allah yang tersebar luas di langit dan di bumi. Pada 3 ayat pertama surah Luqman, kita akan dibawa ke perjalanan menuju wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kualitas-kualitas yang terdapat pada diri seorang mukmin sejati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Alif Lam Mim. These are verses of the book, full of wisdom, a guidance and mercy for doers of good. Surah Luqman, Surah number 31, verse 1 to 3. This surah begins with the mysterious letters Alif Lam Mim, reminding us that only Allah who knows exactly the true meaning. Yet they draw attention to the divine origin of the Quran. Alif Lam Mim, inilah ayat-ayat Al-Quran yang penuh dengan hikmah, petunjuk, dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat baik atau muhsinin. Surat Luqman, surat ke-31, ayat 1-3. Surat ini diawali dengan kata-kata misterius Alif Lam Mim yang mengingatkan bahwa hanya Allah yang mengetahui makna dari huruf tersebut yang sebenarnya. Namun demikian, ini menjadi perhatian yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah asli dari yang mencipta. According to Tafsir Ibn Kathir and Tafsir At-Tabari, these verses emphasize that the Quran itself is Kitabul Hikmah, a book of wisdom, sent not merely for information, but transformation. Menurut Tafsir Ibn Kathir dan Tafsir At-Tabari, ayat-ayat 1-3 ini menekankan pada Quran, bahwa Al-Quran itu sendiri merupakan Kitabul Hikmah, kitab yang penuh dengan kebijakan, tentang hikmah, yang diturunkan bukan hanya sebagai informasi, tetapi sebagai transformasi. In our daily application, verse 1-3, we have to reflect it on the Quran daily, not just recite it. Kita harus bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari, bukan hanya membacanya. Dan kita harus bertanya, how does this verse guide my decisions today? Bila Quran sebagai petunjuk, bagaimana petunjuk ini kita gunakan sebelum kita mengambil keputusan? Yang ketiga, approach every verse with humility and sincerity. That's the path of muhsinin. Inilah jalan orang-orang yang muhsinin. Kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan muhsinin or doers of good according to the next ayah. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Muhsinin adalah those who establish prayer, give zakah, and have firm faith in the hereafter. They are on true guidance and they are successful. Allah defines the muhsinin through 3 qualities. Muhsinin ada 3 kualitas menurut ayat ini. Yang pertama, they establish prayer, not merely perform it, but make it central in life. Number 2, they give zakah. Mereka memberikan zakah.
purifying both wealth and soul, membersihkan harta dan jiwa. And number 3, they believe with certainty in the hereafter. Dan mereka yakin dengan kepastian akan datangnya hari kiamat. Shaping all actions with accountability. Sehingga seluruh tindakan yang dilakukan merasa akan dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah nanti. As Imam Al-Qurtubi notes, these 3 traits summarize iman, Islam, and ihsan, faith, action, and excellence. Imam Qurtubi sendiri memberikan catatan khusus mengenai ketiga istilah ini, iman, Islam, dan ihsan, yaitu kepercayaan, tindakan, dan kebaikan di dalam semua amal. Di dalam daily application, penerapan kita dalam sehari-hari, kita harus, number 1, be punctual with your prayer. Cepat waktu dalam mengerjakan sholat. Give charity regularly, even in small amounts. Secara rutin memberikan sedekah, walaupun dalam jumlah yang sedikit. Dan yang ketiga, before any major decisions, sebelum kita mengambil suatu keputusan besar, remind yourself, will this benefit me in the hereafter? Apakah tindakan yang kita ambil hari ini memberikan manfaat untuk kehidupan akhirat nanti?